Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kuja. Ya, kita balik lagi di Logai Kurja channel. Nah, kali ini kita sharing kaitan pengisian Dapodik ya 2021. Nah, temanya kali ini kaitan dengan Sapras ya, sarana prasarana. Di sini poin pertama itu kaitan dengan pengisian tanah dan bangunan, lalu pengisian ruang, lalu tentang analisis kerusakan, lalu tentang alat, angkutan, dan buku. Langsung saja kita ke aplikasi. Kita buka aplikasinya. Nah, menunya itu ada di sini ya, di bawah menu sekolah ada Sapras. Nah, ditandai dengan new. Nah, new ini, ini kaitannya dengan analisis kerusakan ya yang baru sekarang, tentang bahwa untuk kerusakan yang ada di sekolah itu mengacu ke peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya nomor 24 garing PRT garing M garing 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Nah, di Sapras ini ada 3 menu ya. Pertama tanah dan bangunan, kedua ruang, yang ketiga alat angkutan dan buku. Nah, di tanah bangunan ini, nah sekarang kan 2021 ya. Nah, di tahun 2021 ini harus lebih dimutakhirkan lagi kaitan dengan pengisian tanah dan bangunan. Nah, kaitan dengan tanah dan bangunan ini, yang pertama harus dimiliki oleh sekolah itu adalah denah dari sekolah. Nah, ini saya pun sudah punya denah. Nah, di sini denahnya sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR dan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini denah sekolahnya. Nah, kalau dilihat dari denah ini, sekolah memiliki 3 bangunan. Nah, bangunan 1 ini ya. Lalu di sini bangunan 2, lalu di sini bangunan 3. Nah, bangunan 1 itu terdiri dari ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, dan ruang guru. Nah, lalu ada bangunan 2. Bangunan 2 ini untuk ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Dan ada 1 bangunan lagi yaitu bangunan untuk perpustakaan. Kalau kita lihat ke Dapodik, di sini ada tanah ya, lalu di bawahnya ada bangunan. Nah, tanah ini tanah yang sudah resmi digunakan oleh sekolah dan tidak bermasalah ya tanahnya. Nah, di sini isian tanah itu kaitan di nilai NCOP pertama ya. Nilai NCOP-nya berapa? Nanti silahkan ditanyakan kalau memang ada. Nah, di status tanah ini nanti ada ubah ya. Diubah di sini ada jenis prasarana tanah, lalu nama tanahnya, nah lalu nomor sertifikat. Nomor sertifikat tanah ini harus dituliskan ya, diisi. Contoh di sini kita isi berapa ya. Lalu ada panjang, ada lebar, ada luas, dan luas lahan tersedia. Nah, lalu status kepemilikan. Kalau memang milik sekolah, statusnya milik. Lalu ada sewa ya, jika memang tanahnya tanah sewa ya, bukan tanah sekolah. Lalu statusnya pinjam, atau ada surat perjanjian pinjam tanahnya, atau berstatus bukan milik. Nah, bukan milik di sini jika memang itu tanah desa. Nah, kalau tanah desa di sini kita pilih bukan milik. Nah, nanti di keterangan tanah dituliskan milik tanah desa. Nah, karena saya di sini untuk sekolah negeri ya. Nah, kalau untuk yayasan, kalau memang itu milik yayasan berarti di sininya milik yayasan.
Nanti disimpan kalau sudah lengkap. Nah, tanah di sini kalau kita lihat ke denah, nah ini luasannya ya. Nanti akan ada keterangan berapa luas tanahnya. Nah, lalu di bawah ada bangunan ya. Nah, nanti bangunan ini, jumlah bangunan yang ada di sini sesuai dengan denah yang ada di sekolah. Berarti ada 3 bangunan, 1, 2, dan 3 ya. Nah, kalau ini tidak bisa diklik ya bangunannya, itu kita reload dulu karena tadi sudah mengisi data tanah. Kita reload. Nah, kita klik tanah lagi. Nah, di sini bangunan 1, nah kita ubah ya. Nah, kita ubah untuk menyesuaikan dengan denah ya, dengan denah di sekolah. Kita klik ubah. Di sini kita tulis bangunan untuk jenis prasarananya, tanahnya dari tanah sekolah SDN, lalu bangunannya bangunan 1 ya. Di sini tertulis bangunan 1. Nah, kita simpan ukuran-ukurannya, lalu tanggal pemakaiannya kita isikan juga ya. Jadi kalau kita tidak tahu tanggalnya, mungkin disesuaikan dengan tahun pendirian saja. Lalu keterangan bangunan. Nah, keterangan bangunan di sini bangunan silahkan keterangannya apa. Nah, lalu kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, kita sudah memiliki bangunan 1 ya, bangunan 1. Nah, kita tambahkan lagi untuk bangunan 2. Kita tambah ya, kita pilih jenis bangunan, namanya bangunan 2 ya, sesuai denah yang ada di sini ya, bangunan 2. Nah, lalu panjangnya berapa nanti diisi ya, lebar 100 mili. Lalu dibangunnya tahun berapa ya, disesuaikan dengan dokumen yang ada di sekolah kira-kira, atau ditanya ke kepala sekolahnya, ini kira-kira tanggal berapa dibangunnya sekolahnya. Nah, kita klik simpan. Nah, kita sudah memiliki 2 jenis bangunan. Satu lagi di sini adalah perpustakaan, bangunan ketiga. Kita klik tambah lagi. Nah, kita klik, kalau kita cek ada nggak perpustakaan. Nah, kalau tidak ada, kita klik bangunan saja. Nah, bangunan, lalu namanya perpustakaan, karena perpustakaan ini bangunan yang berdiri sendiri ya. Jadi bangunan ini adalah khusus untuk perpustakaannya. Nah, kalau yang ini satu bangunan ini terdiri dari 3 ruang kelas. Kalau ini bangunan 2 terdiri dari 4 ruang kelas. Nah, kita klik perpustakaan, panjang lebar nanti disesuaikan, nanti tanggal pendirian bangunannya tahun berapa ya, untuk perpustakaannya disesuaikan kapan dibangun perpustakaan tersebut. Nah, kita klik simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki bangunan, 3 buah bangunan sesuai dengan denah yang ada di sekolah ya. Jadi satu bangunan itu terpisah ya dengan bangunan yang lainnya, berarti dihitung dalam satu bangunan. Nah, kalau di sini nanti ada WC, nah berarti kita tambah lagi di sini bangunan untuk WC karena terpisah. Kalau WC-nya ada di dalam bangunan ini, berarti dalam satu bangunan. Nah, itu untuk mengisi bangunan disesuaikan dengan denah yang ada di sekolah ya. Jadi silahkan nanti sobat operator dan Baraya Logai Kurja cek ke kepala sekolahnya untuk meminta denah untuk disesuaikan ya. Kalau di kami ini sudah dicek ya oleh Dinas PUPR ke sekolah-sekolah untuk dibuatkan denahnya. Nah, selanjutnya kita cek kondisi bangunan ya.
Jadi kondisi bangunan ini harus kita cek ya. Nah, di kondisi bangunan ini di sini ada beberapa isian sekarang ya. Nah, kaitannya di sini dengan formulir kalkulator perhitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, untuk formatnya itu tinggal kita klik ya, di sini klik, nanti akan keluar format Excel untuk dijadikan dasar perhitungan. Nah, karena kemarin kita dicek ya, sekolah ini Kiara Nonggeng dicek oleh pihak PUPR. Nah, nanti hasil dari perhitungan PUPR-nya diinputkan ke aplikasi Dapodik. Nah, kita cek ya. Nah, ini hasil perhitungan dari pihak PUPR ya. Nah, ini perhitungannya. Jadi dia menghitung 2 bangunan untuk bangunan 1 dan bangunan kedua. Nah, kita inputkan di sini. Nah, untuk pondasi di sini ada penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Nah, nanti di Dapodiknya itu sama diinputkan di sini. Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Nah, lalu selanjutnya di struktur. Struktur ini ada 8 kolom, ada 8 balok dan 4 plat. Nah, ini diinputkan ya di aplikasi Dapodiknya. Di sini ada 8 kolom ya. Lalu 8 balok dan ada 2 plat lantai. Nah, sebentar. Nah, lalu di atap itu kerusakannya 8%, 8%, untuk platnya 0%. Nah, di sini nanti 0 ya, 0%. Nah, lalu kerusakan atap kita lihat di sini 8% kerusakan atapnya, 8%. Nah, lalu kalau sudah struktur, pondasi, struktur dan atap sudah, lalu ke bawah lagi kalau tidak ada. Nah, ini bukan dak ya, karena ada genting, jadi bukan dak isiannya. Kalau dak beton itu sudah dibeton atau tidak memiliki atap. Nah, jadi kalau sekolahnya atapnya sudah runtuh, hilang, nah baru diisi tidak memiliki atap. Nah, tadi sudah selesai. Nah, kita lihat di sini persentasenya 44%, kondisinya rusak sedang ya. Nah, kita simpan. Nah, berarti kondisi sudah diisi. Nah, lalu bangunan kedua ya, kita inputkan kondisinya. Nah, di sini hasil PUPR sudah ada di sini untuk struktur pondasi dan atap. Pondasi, struktur dan atap ya, nanti diinput. Di sini 8%. Nah, untuk pondasi tidak ada kerusakan ya, tidak ada kerusakan. Nanti pilih di sini tidak ada kerusakan. Lalu pondasinya berapa persen kerusakannya tidak ada. Lalu kolomnya ini 8%, balak 8%, dan plat tidak ada yang rusak ya, 8%, 8%. Nah, plat tidak ada yang rusak. Nah, ini kerusakan atapnya 8% juga ya, kita inputkan. Nah, lalu di sini karena bukan dak. Setelah selesai, di sini hasilnya 24% rusak ringan. Kita klik simpan. Nah, itu ya. Nah, nanti untuk kondisi perpustakaannya kita lihat di denahnya. Nah, kalau memang tidak ada kerusakan, kita pilih tidak ada kerusakan ya, kita klik simpan. Oke, itu pengisian tentang
kondisi dari struktur bangunan. Struktur bangunan itu terdiri dari tadi pertama pondasi, ya, kedua struktur itu ada kolomnya, ada balok, ada plat. Nah, untuk balok atau plat itu di mana? Nah, nanti bisa lihat ya di gambar sini. Nah, ini ilustrasi ya kaitan dengan komponen bangunan. Nah, untuk struktur pondasi tadi itu posisinya ada di bawah, lalu plat lantai itu ada di lantai ya, platnya. Lalu balok, nah balok ini kaitan yang melintang antara kolom ya, kolom, lalu di atasnya ada balok. Nah, itu untuk ilustrasi komponen bangunan. Nah, sekarang balik lagi ke aplikasi Dapodik, kita lihat di aplikasi. Nah, ini sudah diisi. Kita kalau sudah selesai, kita simpan. Jangan lupa simpan. Nah, simpan. Setelah tersimpan, itu untuk pengisian dari tanah dan bangunan. Nah, ya, itu untuk pengisian dari tanah bangunan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi di menu ruang. Nah, ya, menu ruang. Nah, menu ruang ini adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan. Nah, contoh di sini ya, karena sebelumnya ini hanya satu bangunan kan ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kelas 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk ruang kelas 1 2 3 itu ada di bangunan 1. Untuk kelas 4 5 6 itu ada di bangunan kedua. Nah, nanti kita pindahkan di sini di aplikasinya. Kita pindahkan di aplikasinya untuk kelas 3 4 5 itu ada di bangunan kedua. Nah, nanti kita ubah. Di sini bangunannya kita pindahkan karena kelas 3 4 5 ada di bangunan kedua. Ya. Kode ruangnya. Nah, kita lihat tadi kode ruangnya berapa ya. Nah, kode ruangnya RKS RK. Nah, kita lihat RK2 kelas 3. Nah, bangunannya seperti itulah, boleh ya. Nah, kita simpan. Oh, nanti akan nambah di sini bangunan 2. Nah, kita tambah lagi untuk bangunan 4 itu ada di bangunan kedua sama kelas 4. Kelas 4 ada di bangunan kedua. Nah, kita pilih bangunan keduanya. Nah, kita isi RK2 kelas 4. Kita klik simpan. Kita klik simpan, lalu untuk kelas 5-nya, nah, ini ada di bangunan kedua. Ya, di bangunan kedua sama dipindahkan RK2 kelas 5. Oh, harusnya yang di bangunan 2 itu 4 5 6, maaf ya. Nah, ini kelas 3 kita pindahkan lagi ke bangunan kelas 1. Nah, kita pindahkan karena ada salah. Kita pindahkan ke bangunan kelas 1 lagi. Nah, ruang kelas 1 kelas 3. Nah, kelas 6 kita pindahkan ke ruang kelas bangunan kedua. Ruang 2 kelas 6. Nah, itu ya. Jadi pembagiannya seperti ini ya. Jadi bangunan 1 itu terdiri dari ruang kelas 1 2 3. Karena di denahnya itu sudah jelas bangunan 1 ini itu ada di ruang kelas 1 2 3.
dan bangunan 2 itu ada kelas 4, 5, 6. Nah, jadi penyusunannya seperti ini. Nah, lalu kalau sudah selesai, kita ke ruang kepala sekolah dan guru. Nah, ruang guru, nah di sini ruang guru ada di bangunan ke-1. Nah, kita lihat ke denahnya. Nah, ternyata benar bahwa ruang guru ada di denah di bangunan 1. Lalu ke ruang lab, karena punya ruang lab, lalu ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan ini, nah tadi di denah itu di dalam bangunan tersendiri. Ya, kita tambahkan di sini perpustakaan. Ya, ruang perpustakaan ada di bangunan perpustakaan. Kodenya perpus 1, contoh ya, perpustakaan. Lantai 1 lantai, nanti panjang lebar silahkan diukur nanti di lapangan ya. Kita simpan. Nah ya, nah ini sudah terrekap semuanya ya. Jadi bangunan yang ada di sesuai denah ini ya, bangunan 1, bangunan 2 itu seperti ini ya. Lalu ada ruang penunjang lainnya ya, jika memang di dalam ruangan ini, di ruang guru ya, ada WC-nya, lalu ada gudangnya, lalu ada rumah dinas atau rumah dinas guru. Nah, silahkan diinputkan sesuai dengan denahnya. Nah, sekarang kalau sudah terpetakan semuanya sesuai dengan denah yang ada di sekolah, baru kita mengisi kondisi dari bangunannya, ruang kelasnya. Nah, kita klik ruang kondisi. Nah, di ruang kelas 1 ya, di sini kita lihat ke struktur bangunannya. Nah, di sini di bangunan ini dinding plafon ya ada kerusakan 8%. Nah, di sini ada pilihan nanti kerusakan batu bata 8%, lalu kaca pintu. Nah, nanti kaca pintu di sini 0,3 ya, lalu 1, lalu di sini 0,3, ini 0 saja ya. Lalu di sini 1, lalu di sini 1. Nah, lalu instalasi penutup lantai di sini 0,2% ya. Berarti kalau kita klik lantai, nah di sini 1% lah ya, karena di sini nilainya 0 ya. Kita tulis 1 aja, ini 1% juga. Nah, lalu selanjutnya instalasi listrik 1% ya. Nah, instalasi listrik 1%. Oh, ini klasifikasi kerusakan untuk instalasi listrik. Sebagian kecil komponen dan panel LP rusak. Nah, itu kita pilih ya. Di sini sebagian komponen LP rusak, ada sedikit jalur. Nah, ini pilih kerusakannya 1%. Lalu ada instalasi air, kebocoran pipa terbatas di tempat. Nah, di sini ada pilihan nanti kerusakan air, kebocoran pipa terbatas di tempat, dipilih, nanti akan otomatis kerusakannya muncul. Lalu drainase hanya 3% ya, kerusakannya 3%. Lalu finishing di sini 1% semuanya isiannya ya, 1%. Nah, kalau sudah, nanti kondisi kerusakan
di bangunan dengan kondisi kerusakan di setiap komponen ruang itu akan merekap semua. Di sini kondisinya ruangnya rusak berat ya 52%. Kita cek ke sini kondisinya 59,1. Nah, nilai di sini jadi beda. Ya, mungkin nanti bisa kita cek lagi pengisiannya kaitan dengan kondisi ruangan, karena ini nilainya itu untuk bangunan 1 sampai 6 ya, nilai keseluruhan. Nah, nanti untuk nilai satu ruang kelas, karena ini penilaian satu ruang kelas, itu bisa menyesuaikan, dilihat, dihitung lagi. Kalau sudah, kita klik simpan ya. Nah, setelah tersimpan, itu akan terrekap ruang kondisi yang benar-benar sudah real sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, itu sajalah mungkin kalau sudah kita share kaitan dengan pengisian tanah dan bangunan. Yang pertama tadi penyesuaian tata letak antara tanah dan bangunan dan ruang kelas. Ya. Mungkin itu yang bisa Logai Kerja share ya. Mudah-mudahan bisa paham ya, mungkin sedikit-sedikit. Kita sama-sama belajar ya, Pak Apid, Pak Ocid ya. Kita sama-sama belajar kaitan dengan menu baru di aplikasi Dapodik dengan Sapras ini. Ya, mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa lebih tervalidasi lagi, terkoreksi lagi pengisian data Saprasnya. Ya. Nanti silahkan cek di deskripsi untuk panduan atau model ya untuk pengisian dari aplikasi Dapodik 2001 di menu Sapras. Itu saja, terima kasih, tetap semangat, tetap berdoa, jangan patah semangat, tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Logai Kerja.